Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli sallim barik alaihi wa ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah ya Rabbana bi rahmatikal wasi'ati ummana wa qina syarra ma hammana wa ghammana walal imanil kamil wal kitabi was sunnati tawaffana wa anta radin anna amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang penuh dengan barokah ini, di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah senantiasa melimpahkan, mencurahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berthalabul ilmi, bisa bermuajah di tempat yang mulia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Segala nikmat semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kecil besarnya, sedikit banyaknya nikmat, semuanya mesti wajib kita syukuri untuk mendapatkan tambahan daripada nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Kalau seandainya kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, la azidannakum, sungguh pasti aku akan menambahkan nikmatku kepada kalian semua. Akan tapi sebaliknya, kalau kalian tidak mensyukurinya, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Naudzubillah summa naudzubillah. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Kepada kita, para sahabatnya, kepada para pengikutnya, kita semua mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam sebuah ungkapan bahasa Arab itu ada sebuah ungkapan yang berbunyi, wa ahsinu liman tuhibbun fa inna syauqa ba'dal mauti la yutaq. Ahsinu liman tuhibbun fa inna syauqa ba'dal mauti la yutaq. Ahsinu, berbuat baiklah, liman tuhibbun, kepada siapapun yang kalian sayangi. Berbuat baiklah kepada siapapun orang yang kalian sayangi, semasi orang itu masih hidup, semasi orang itu masih bersama kita, maka berbuat baiklah kepada mereka. Fa inna syauqa ba'dal mauti la yutaq. Karena rasa rindu itu tidak akan pernah terobati setelah mereka meninggal dunia. Ini sebuah ungkapan untuk nasihat buat kita. Berbuat baiklah kepada orang yang kita cintai, kepada orang yang kita sayangi. Mumpung dia masih hidup, mumpung dia masih ada bersama kita, maka berbuat baiklah kepadanya. Kenapa? Fa inna syauqa ba'dal mauti la yutaq. Karena rasa rindu ketika yang kita cintai, yang kita sayangi sudah nggak ada, kerinduan itu tidak akan pernah terobati. Maka selama dia masih ada bersama kita, selama orang yang kita sayangi, orang tua kita, saudara kita, kerabat kita masih ada bersama kita,
maka hendaklah kita selalu berbuat baik kepada mereka. Manusia yang paling kita sayangi, manusia yang paling kita cintai adalah orang tua kita. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhan kalian telah memerintahkan kepada kalian, rabbuka, kepada kamu ya Muhammad, alla ta'budu. Wa qada rabbuka alla ta'budu. Tuhanmu telah memerintahkan hendaklah umatmu tidak menyembah illa iya, kecuali hanya kepada Allah. Ibadah semata hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana. Kemudian hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dari ayat ini kita bisa ngambil kesimpulan, ibadah yang paling utama, yang pertama adalah ibadah semata-mata kepada Allah. Yang kedua adalah berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi setelah ibadah, setelah kita ibadah kepada Allah, tidak ada ibadah, tidak ada amalan yang lebih utama ketimbang kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini kata Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Ibadah yang pertama adalah menyembah Allah semata, lillahi ta'ala. Dan yang kedua, ibadah yang paling utama adalah berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Dalam ayat-ayat Allah telah menjelaskan, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah, dan sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian sedikit pun menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian selalu berbuat baik kepada kedua orang. Jadi ibadah yang paling utama setelah ibadah, setelah kita sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, ibadah yang paling utama setelah kita ibadah kepada Allah adalah berbakti, sayang, berbuat baik kepada kedua orang tua. Mumpung masih ada orang tua kita, kita sayangi, kita jaga, kita berikan yang terbaik buat orang tua kita. Kita sayangi, kita berikan apa yang menjadi kesukaan orang tua kita. Nanti kalau udah nggak ada, penyesalannya sangat luar biasa. Mumpung masih ada orang tua kita, maka berbuat baiklah kepada keduanya. Kata Rasulullah, al-walidani ausat abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Kalau kita kehilangan keduanya atau salah satunya, kita sudah kehilangan dua pintu surga. Jadi salah satu pintu surga yang paling utama adalah orang tua. Kalau satu udah hilang, satu pintu surga udah ketutup sama kita. Kalau dua-duanya udah hilang, dua-duanya udah nggak ada, dua pintu surga udah ketutup sama kita. Maka mumpung masih ada orang tua kita yang lengkap, alhamdulillah masih ada kesempatan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah. Ya Rasul, amalan apa yang paling Allah cinta? Ya Rasul, amalan apa yang paling Allah suka? Apa kata Rasulullah? As-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, suma'ai, kemudian apa lagi? Setelah sholat, apalagi amalan yang paling Allah suka? Kata Rasul, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Suma'ai, kemudian apa lagi? Qala jihad fisabilillah, berjihad, berjuang di jalan Allah. Ini tiga amalan yang paling utama, amalan yang paling Allah sukai. Yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, bakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Jadi jihad fisabilillah kan luar biasa. Berjuang di jalan Allah pahalanya surga, tapi itu di bawah
tingkatannya masih di bawah tingkatan bakti kepada kedua orang tua. Yang pertama sholat, yang kedua bakti, yang ketiga jihad. Kita anggap jihad itu ibadah yang paling utama. Ternyata bakti sama orang tua itu lebih utama ketimbang jihad fisabilillah. Bahkan ada laki-laki yang minta izin, ya Rasulullah, saya ingin jihad, saya ingin berjuang di jalan Allah. Halaka min ummin, apakah kamu masih punya ibu? Ya, ibu saya masih ada. Apa kata Rasulullah? Ilzamha fa innal jannata tahta rijliha. Jagalah ibumu. Kenapa? Karena surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Tuh, dia pengen jihad, pengen ikut berjuang bersama Rasulullah, bersama sahabat yang lain. Tapi karena orang tuanya masih ada, mungkin orang tuanya udah tua, nggak ada yang jagain, maka jagalah orang tuamu, itu lebih utama ketimbang berperang di jalan Allah, ketimbang berjuang di jalan Allah. Maka kalau kita masih punya orang tua, kita sayangi orang tua kita. Kapan lagi kita bisa berbakti? Mumpung orang tua kita masih ada, maka berbuat baiklah kepada orang yang kita sayangi. Ada sebuah ungkapan, kata Al-Imam Abu Lays As-Samarqandi, ada 5 amalan, kalau kita mengamalkan, kalau kita istiqomah dalam mengamalkannya, maka Allah pasti akan menambahkan kebaikannya kepada kita, dan Allah akan membuat hidup kita penuh dengan barokah. Khamsatu asya man dawama 'alaiha zidalahu fi hasanatihi wa yuwasi'ullahu alaihi rizqah. Ada 5 amalan, kalau kita mengamalkannya, kalau kita dawam istiqomah dalam mengamalkannya, maka Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita, dan Allah akan meluaskan rezeki kita. Salah satu amalan itu adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita menjalankan birrul walidain, maka Allah akan memperluas kebaikan rezeki untuk kita. Allah akan menambahkan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan bakti kepada orang tua itu bukan hanya ketika mereka masih hidup, bahkan ketika mereka sudah tiada pun kita masih bisa berbakti. Apa bakti kita kepada orang tua setelah orang tua itu nggak ada? Yang pertama, as-sholatu alaihima. Kita selalu mendoakan keduanya. Jangan pernah putus mendoakan kedua orang tua kita. Kata Rasulullah, man taraka du'a liwalidayhi fa innahu yanqati anhu rizq. Siapa yang putus mendoakan kedua orang tuanya, maka Allah pasti akan memutuskan rezekinya. Tuh. Kalau kita lupa sama orang tua kita udah meninggal dunia, kemudian kita nggak pernah mendoakannya, kita putus tidak mendoakannya, maka Allah akan memutuskan rezekinya. Naudzubillah min. Jadi kalau kita ingat kepada orang tua kita, kita doakan orang tua kita, maka Allah pun pasti akan menambahkan rezekinya kepada kita. Maka amalan yang pertama, kita bisa berbakti dengan apa? Ketika sudah meninggal dunia, kita banyak mendoakan orang tua kita. Karena orang tua kita yang ada di alam sana hanya menunggu doa kita. Mana doa anakku? Mana anakku yang katanya sukses, kaya, tapi lupa kepada aku? Yang mereka butuhkan bukan kekayaan kita, tapi bakti kita, doa kita kepada mereka. Ini ada hadis pernah saya sebutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Innallaha la yarfa darajatal abdi shalih fil jannah. Fayaqul, ya Rabb anna li hadza? Qala bistighfari waladika laka. Subhanallah.